Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ada yang cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1. Coba darah kamu di terperiksa, ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan J1 tapi haplonya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Dan setelah diperiksa, mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA, tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hasyim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, yakni dosanya itu hampir kepada dosa kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, menikam nasab orang. Menikam nasab orang, menafikan nasab orang. Apa sebabnya? Sebab sabitnya nasab itu bukan dengan DNA. Yang pertama sekali adalah dengan pernikahan yang sah. Itu baru sabit nasab. Namun bagi ahli fiqh tidak dijadikan DNA ini sebagai satu-satunya dalil independen untuk mensabitkan nasab. Mesti dibantu dengan bukti-bukti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita lihat bersama-sama tentang masalah nasab. Ulama Malaysia menanggapi bagaimana tes DNA untuk nasab yang sedang ramai di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih panas hingga saat ini perdebatan tentang kesyahihan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Alasan yang selalu dilontarkan oleh pihak yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah karena tidak adanya kitab sezaman yang menyebutkan bahwa Ubaidillah, yaitu moyang dari Ba'alawi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Kenapa alasan ini tidak diterapkan juga kepada keturunan Wali Songo yang juga mengaku sebagai keturunan Nabi, untuk menunjukkan kitab sezaman yang menyatakan bahwa moyang mereka adalah keturunan Nabi? Meski bukti sezaman seperti yang selalu dituntut oleh pihak yang membatalkan nasab Ba'alawi sudah ditampilkan oleh pihak yang pro terhadap Ba'alawi, namun kubu yang kontra Ba'alawi masih tetap tidak mau taslim. Bahkan sampai diserukannya tes DNA bagi keturunan Ba'alawi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi. Namun tuntutan ini kenapa tidak diberlakukan juga kepada keturunan Wali Songo yang juga mengaku sebagai keturunan Nabi? Mereka, pihak yang kontra Ba'alawi, memang suka menerapkan standar ganda untuk membenarkan pendapatnya. Menuntut orang untuk menunjukkan kitab sezaman tapi tidak untuk diri mereka sendiri. Menuntut orang untuk melakukan tes DNA tapi tidak untuk diri mereka sendiri.
Menjawab tuduhan pihak yang kontra nasab Ba'alawi, salah seorang ulama dari Malaysia, yaitu Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, memberikan tanggapannya, bahwa menikam atau membatalkan nasab orang adalah termasuk salah satu perkara yang dapat menyebabkan kekufuran. Beliau juga memberikan komentar tentang penggunaan tes DNA untuk menetapkan nasab seseorang. Simak penjelasan beliau berikut ini. Mengenai nasab ini penting sekali, baik untuk mengenali nasab Nabi Muhammad SAW atau memahami kehormatan nasab secara umum. Memahami kehormatan nasab secara umum. Karena nasab ini marwah seseorang. Menodai marwah seseorang dosa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, dua perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, yakni dosanya itu hampir kepada dosa kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, menikam nasab orang. Menikam nasab orang, menafikan nasab orang. Kamu bukan anak ayah kamu, contohnya begitu. Ada dosa besar ya. Kamu bukan keturunan daripada kabilah kamu, sama itu dosa besar itu. Seperti mana juga tidak boleh seseorang itu mengaku-ngaku kepada bukan nasab bapaknya. Seperti mana orang lain tidak boleh menikam nasab orang, orang itu sendiri tak boleh menisbahkan nasab kepada bukan bapaknya sendiri. La'anallahu man intasaba ila ghairi abi. Allah melaknat orang kalau menasabkan kepada bukan bapaknya. Menasabkan bapak angkatnya, tak boleh. Macam mana? Nasab itu tidak boleh hanya sabit dengan DNA. Disebabkan oleh kerana ada kalanya DNA seorang itu sama, tapi tak boleh dinasabkan kepada tuan empunya DNA. Anak zina, kalau dia dapat DNA-nya sama, anak dengan bapaknya, tapi dalam Islam boleh ke anak zina dinasabkan kepada bapaknya? Tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab sabitnya nasab itu bukan dengan DNA. Yang pertama sekali adalah dengan pernikahan yang sah. Itu baru sabit nasab. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang keluarga kahwin. Si perempuan ini sebelum kahwin dengan lelaki ini pernah berkahwin dengan lelaki yang lain. Sampailah pada satu hari si perempuan ini kahwin dengan lelaki yang baru, dan tak lama daripada perkahwinan itu melahirkan anak. Didapati anaknya mirip suami yang pertama. Mirip suami yang pertama. Maka diakui, ya Rasulullah, ini anak saya. Pasangan itu anak saya kan mengatakan anak itu adalah anak pada siapa lelaki yang setilam dengan perempuan itu, yakni dengan suaminya yang baru. Di sini untuk menutup hal-hal buruk berlaku dengan setiap orang boleh mengaku kepada sesiapa saja kalau itu anaknya setelah perempuan itu kawin dengan lelaki yang lainnya. Di zaman Nabi SAW, seorang bernama Zaid bin Harithah kawin, ada anak namanya Usama bin Zaid. Bezanya Usama kulitnya hitam, Zaid kulitnya putih. Macam mana nih? Ada salah satu cara mensabitkan nasab itu, mensabitkan nasab, namanya al-qiyafah. Qiyafah ini sejenis DNA, tapi kalau DNA sekarang diambil bahagian daripada si anak dan si ayah dan diletakkan dalam laboratorium untuk disamakan atau disesuaikan, adakah ada kaitan atau tidak.
Kalau dahulu ada orang yang ada kepakaran khusus, ahli dalam ilmu qiyafah. Jadi waktu itu Zaid dengan anaknya disuruh berbaring dan ditutup macam dengan kain, tak nampak orangnya, nampak kakinya saja. Maka orang yang ahli qiyafah mengatakan ini kaki ini adalah satu dengan yang lain, asal usulnya sama. Nampak saja kaki boleh sabitkan ini apa namanya, satu dengan yang lain daripada keturunan yang sama. Barulah Nabi gembira. Ini yang dijadikan oleh sebahagian ulama sebagai dalil untuk membuktikan, untuk DNA menjadi dasar dalam pensabitan nasab. Namun bagi ahli fiqh tidak dijadikan DNA ini sebagai satu-satunya dalil independen untuk mensabitkan nasab. Mesti dibantu dengan bukti-bukti yang lain. Dan tidak dijadikan sebagai satu-satunya dalil kecuali dalam situasi yang sangat sukar untuk apa namanya, untuk membuktikan nasab anak. Contohnya keliru, dekat hospital letak nama dengan tak tahu, semua bayi sama. Yang mana satu anak saya gitu kan. Barulah sini salah satunya adalah menggunakan DNA. Tapi itu sudah ada pernikahan dan seterusnya, hanya keliru yang mana satu anaknya. Ya kan, kadang-kadang berlaku seperti ini. Ya, terima kasih telah menonton sampai selesai penjelasan dari Habib Ali Zainal Abidin tentang masalah nasab, tentang bagaimana tes DNA itu, tentang bagaimana mensabitkan atau mengisbatkan sebuah nasab. Sudah jelas dan lugas, mudah dipahami penjelasan dari Habib Ali Zainal Abidin tentang masalah nasab. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan wawasan buat diri kita sendiri dan orang lain, menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Dan semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita lebih baik ke depannya, diberikan ilmu yang barakah, umur yang barakah, rizki yang barakah. Amin 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 ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.